Rudal Rusia menggabuk, kota perbatasan Ukraina Polandia hancur. Когда мы проснулись 24 утра, у нас прям на самый последний день перед нами огня. Мы эти же звуки слышим 24 утра. Это очень громко. Я думаю, что это просто регулировано в воздухе все, и это было очень громко. Serangan rudal-rudal Rusia terus diluncurkan dalam invasi militer ke Ukraina. Kali ini, rudal-rudal tersebut membombardir Lviv, sebuah kota di Ukraina dekat perbatasan Polandia pada Jumat 18 Maret kemarin. Akibat gempuran rudal Rusia ini, sebuah bangunan di sebuah bandara kota itu hancur berkeping-keping. Wali kota Lviv, Andriy Sadovi, dalam pesannya di Telegram mengatakan, sejauh ini bandara tak terkena serangan dan ini jelas bukan bandara. Dilaporkan serangan beberapa rudal merusak bangunan tempat perawatan pesawat, namun sejauh ini tak ada laporan korban jiwa. Pihak berwenang masih memeriksa kondisi dan akan menyampaikan perkembangan informasi yang terbaru. Di mana sebelumnya stasiun televisi Ukraina 24 melaporkan, setidaknya terdengar 3 ledakan di kota itu. Asap hitam membumbung tinggi ke udara terlihat dari kejauhan. Hal ini menjadi serangan terdekat di Lviv sejak invasi Rusia pada 24 Februari lalu. Kota itu juga menjadi penghubung bagi warga Ukraina yang hendak mengungsi ke Polandia. Keterangan antara Rusia dan Ukraina yang meninggal 3 minggu belakangan ini membuat Amerika Serikat mulai mengambil langkah. Hal ini terlihat dalam sejumlah gambar yang memperlihatkan sistem rudal Patriot tersebut yang hanya 50 mil atau 80,4 km dari perbatasan Ukraina. Sistem pertahanan darat ke udara itu dipasang di sekeliling Bandara Internasional Rezov Jasionka setelah armada pesawat Angkatan Udara AS terbang dari pangkalan di Ramstein, Jerman. Komando Eropa AS EUCOM sebelumnya juga mengatakan pada Selasa bahwa mereka akan memasang sistem rudal Patriot di Polandia sebagai penempatan pertahanan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Peningkatan keamanan juga telah terlihat secara nyata di sekitar lapangan terbang yang juga digunakan oleh maskapai sipil seperti Ryanair dan juga Wizz Air. Keduanya melayani penerbangan dari Bandara East Midlands, Manchester, Bristol, dan juga Luton di Inggris. Daily Mail melaporkan bahwa sistem rudal mengarah ke timur menuju Ukraina dan tingkat siaga di bandara ditingkatkan setelah serangan pada Minggu oleh Rusia di kompleks pelatihan militer di Yavoriv, hanya 70 mil jauhnya melintasi perbatasan Polandia-Ukraina. Hujan rudal ke pusat penjaga perdamaian dan juga keamanan internasional di Yavoriv tersebut menyebabkan kerusakan besar di daerah itu. Sedikitnya 35 orang tewas dengan 134 lainnya terluka. Rudal Patriot adalah sistem rudal pertahanan udara yang dirancang untuk melawan dan juga menghancurkan rudal balistik jarak pendek, pesawat canggih, dan rudal jelajah. Senjata ini merupakan roket bahan bakar padat dan memiliki jangkauan operasional dari 12 mil hingga maksimum 100 mil, dan masing-masing unit nilainya mencapai 800 juta pound sterling. Secara operasional, alat ini berhasil digunakan di Irak dan digunakan oleh Komando Pertahanan Udara Israel. Personil dari Divisi Infanteri Lintas Udara ke-82 dari Tentara AS yang menanggapi kontingensi krisis di mana saja di dunia dalam waktu 18 jam dan berbasis di Fort Bragg, Carolina Utara, diyakini berada di stasiun yang menjaga sistem pertahanan rudal ini. Pengerahan mereka dilakukan setelah beberapa jet milik dari negara-negara NATO termasuk Inggris, Spanyol, Italia, dan Kanada serta AS terlihat mendarat di Rezov. Aplikasi radar penerbangan menunjukkan mereka mendekati wilayah udara Polandia dari tempat lepas landas mereka dan kemudian mematikan transponder saat mendekati waktu mendarat. Pangkalan itu digunakan sebagai pusat logistik untuk pengiriman militer dengan barisan truk terdaftar Ukraina menunggu di menuju jalan bandara. Pengiriman ke Rezov termasuk rudal anti-tank Anlau buatan Inggris dan juga senjata anti-tank Javelin, sementara Swedia telah memberikan peluncur rudal anti-tank Altimpat. Setelah dibuat dengan kargo mereka mendapatkan pengawalan polisi yang cepat di sepanjang jalan raya dan masuk ke Ukraina melalui titik perbatasan Korzowa yang sekarang hanya dapat diakses melalui kendaraan. Pangkalan itu juga digunakan untuk bantuan kemanusiaan dengan penerbangan yang datang dari seluruh dunia membawa obat-obatan, makanan, selimut, dan pakaian yang telah disumbangkan. Sementara Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengeluarkan peringatan keras ke Amerika karena telah memicu rusofobia yang menjijikkan. Ia juga menegaskan rusofobia tidak akan berupaya bertekuk lutut ke AS. Dmitry Medvedev mengatakan,
Rusia memiliki kekuatan untuk menggantikan negara adidaya seperti AS. Sanksi tidak akan berhasil. Rusia memiliki kekuatan untuk menempatkan semua musuh kami yang kurang ajar di tempat mereka, kata Medvedev. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu, Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa dan Asia telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin, perusahaan dan juga pengusaha Rusia, serta memutus Rusia dan dari sebagian besar ekonomi dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan operasi militer khusus di Ukraina diperlukan karena Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia. Oleh sebab itu, Rusia harus bertahan melawan genosida orang-orang berbahasa Rusia oleh Ukraina. Pejabat Ukraina mengatakan negaranya sedang berjuang untuk kedaulatannya dan klaim genosida Putin adalah omong kosong. Sebelumnya, pemerintah Rusia juga menekankan meskipun ada sanksi barat dari sejumlah negara, ekonomi Rusia akan berjalan baik. Disebutkan pula upaya menjalin hubungan dengan barat setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 91 saat ini berakhir. Sejumlah pejabat Rusia juga mengatakan pihaknya kini akan mengembangkan hubungan dengan kekuatan lain seperti China. Rusia juga mengancam Amerika Serikat bahwa pihaknya memiliki kekuatan untuk memperbalukan negara adidaya terkemuka di dunia di tempatnya. Rusia menuduh Washington memicu narasi anti-Rusia atau Rusofobia demi menghancurkan negara itu. Dmitry Medvedev, Presiden Rusia era 2008 hingga 2012 dan sekarang menjadi wakil sekretaris Dewan Keamanan Rusia mengatakan AS telah memicu Rusofobia menjijikkan dalam upaya untuk memaksa Rusia bertekuk lutut. Itu tidak akan berhasil. Rusia memiliki kekuatan untuk mempermalukan semua musuh yang begitu lancang. Dan itu tidak akan berhasil. Rusia memiliki kekuatan untuk menempatkan semua musuh yang begitu lancang di tempat mereka. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, AS dan sekutunya di Eropa dan Asia juga telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin perusahaan dan pengusaha Rusia memutus Rusia dari sebagian besar perputaran ekonomi dunia. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, AS dan sekutunya di Eropa dan Asia telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin, perusahaan dan juga pengusaha Rusia, memutus Rusia dari sebagian besar perputaran ekonomi dunia. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa apa yang dia sebut operasi militer khusus di Ukraina diperlukan karena AS menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia dan Moskow harus bertahan melawan genosida orang-orang berbahasa Rusia yang dilakukan oleh Ukraina. Ukraina mengatakan sedang berjuang atas eksistensi. Kiev menegaskan klaim genosida Putin adalah omong kosong. Barat juga mengatakan klaim Kremlin bahwa mereka ingin merobek Rusia merupakan fiksi. Rusia mengatakan bahwa meskipun ada sanksi, mereka dapat berjalan dengan baik. Kremlin juga mengatakan upayanya untuk menjalin hubungan dengan Barat setelah jatuhnya Uni Soviet pada 91 kini juga telah berakhir dan Rusia akan mengembangkan hubungan dengan kekuatan lain seperti China.